Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kali 33 yang membahas tentang pewarisan sifat, di mana kalinya itu adalah kita mampu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Sebelumnya anak-anakku sekalian telah membaca buku tentang apa itu pewarisan sifat. Ya, sifat di sini yang dituangkan adalah sifat tubuh, ciri-ciri tubuh. Jadi bukan akhlak, ya, bukan sombong, bukan suka marah, tetapi sifat tubuh kita, ciri-ciri tubuh kita, misalnya pohon yang tinggi, kemudian warna kulit kita, bentuk rambut, bentuk hidung, dan seterusnya. Jadi ciri-ciri tubuh yang diwariskan. Diwariskan ini, sifat-sifat ini itu melalui sel sperma bapak dan sel telurnya ibu. Kita sudah mempelajari ini pada materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, sekarang ibu hanya akan membahas beberapa istilah dalam pewarisan sifat yang nanti kita akan gunakan untuk pembahasan pewarisan sifat selanjutnya. Kita di kelas 7 dengan kemarin di sistem reproduksi telah membahas tentang sel, ya. Di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Ini yang kemarin kita bahas di pembelahan sel secara mitosis dengan meiosis. Nah, di dalam kromosom itu terdapat apa yang disebut dengan DNA, yang kemudian mengandung gen, atau biasa inilah yang disebut dengan gen. Nah, DNA itu ada di dalam kromosom, di mana DNA ini terdiri dari gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen, yang di buku anak-anakku membacanya seperti itu, yang terdiri dari basa purin dan basa pirimidin, ya. Kemudian isinya itu, kalau basa purin terdiri dari adenin dan guanin, kemudian basa pirimidin terdiri dari pasangan sitosin dan timin. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, apalagi yang harus kita ketahui dari pewarisan sifat ini, anak-anakku harus tahu bahwa di dalam kromosom itu ada yang namanya kromosom tubuh dan ada yang namanya kromosom sel kelamin. Jadi kromosom tubuh disebut dengan autosom, biasa disingkat AA. Kemudian kromosom sel kelamin biasa disebut dengan dikodekan dengan XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Nah, sekarang di dalam proses pewarisan sifat ini nanti, ketika kita akan mencoba menghilangkan dua jenis makhluk hidup, kita butuh beberapa istilah. Kita harus tahu beberapa istilah. Yang pertama adalah parental. Parental itu adalah induk atau orang tua, biasa disingkat dengan P, ya. Kemudian yang berikutnya ada anak yang disebut dengan filial, biasa disingkat dengan F, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan gen dominan. Gen dominan itu adalah gen yang menguasai gen yang lain, ya. Jadi di dalam DNA setiap makhluk hidup ada yang gennya bersifat dominan dan ada gen yang bersifat resesif. Gen yang dominan itu biasa disimbolkan dengan huruf besar. Jadi gen dominan disimbolkan dengan huruf besar, gen yang menguasai. Kemudian gen resesif adalah gen yang dikuasai atau yang ditutupi. Saya punya, anggaplah ibu ini punya dua, anggaplah ini contoh dari dua jenis makhluk hidup. Ini adalah misalnya ada tumbuhan yang buahnya warna coklat, terus ada yang warna jingga.
saya ingin menghasilkan satu jenis tumbuhan yang dimana semuanya bunganya itu berwarna coklat. Maka dikatakan ketika coklat dengan jingga ini dikawinkan, kemudian yang muncul adalah warna coklat, maka dikatakan bahwa warna coklat adalah gennya lebih dominan terhadap warna jingga. Sementara yang jingga itu disebut gen yang resesif karena dia tertutupi. Tapi ingat, di dalam hasilnya ini ada yang warna jingga, terkandung gen warna jingga. Oke? Nah, yang ini disebutlah dia dengan fenotip. Fenotip, sifat yang kita lihat, sifat yang muncul. Sementara genotip dari kata gen adalah sifat yang tidak kelihatan atau yang mengkode sifat yang muncul tersebut. Nah, sekarang jadi yang ini adalah gennya bersifat dominan, yang ini bersifat resesif. Sementara kalau misalnya gen coklat dengan gen jingga tidak bisa saling menutupi menghasilkan yang baru, maka gen itu disebut bersifat intermediat, ya. Nah, sekarang jadi fenotip itu kita gambarkan dengan ini fenotipnya coklat, ini fenotipnya jingga, ya. Ini warnanya putih, ini rambutnya lurus, itu semua fenotip. Sementara genotip biasa digambarkan dengan huruf di dalam persilangan, ya. Misalnya rambut lurus, fenotipnya adalah rambut lurus. Nah, genotipnya adalah misalnya saya pakai huruf besar, L besar, L besar. Mengapa L besar? Karena rambut lurus ini saya ambil dari kata L, dari huruf L, ya. Karena rambut lurus ini nanti bersifat dominan. Kemudian gen yang sama, ya, genotip yang sama seperti ini, itu disebutlah dia gen yang homozigot. Sementara kalau misalnya dia nanti genotipnya ada yang dominan bersatu dengan yang resesif, huruf kecil, maka ini disebut dengan gen yang heterozigot. Oke. Kemudian persilangan dua jenis makhluk hidup kita sebutlah dia dengan hibridisasi atau hibrid. Kemarin kita sudah bahas di reproduksi pada tumbuhan. Misalnya dua jenis tumbuhan ini saya mau silangkan, itu dikenal dengan istilah hibrid. Apa gunanya? Supaya kita menghasilkan tumbuhan makhluk hidup yang jauh lebih baik, yang jauh lebih unggul. Kemudian supaya juga makhluk hidup itu berlangsung tetap ada di muka bumi ini, kelangsungan hidupnya tetap ada di muka bumi ini. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan membahas tentang persilangan. Kita mencoba belajar untuk menghilangkan dua jenis makhluk hidup. Kemudian yang mempopulerkan ini adalah beliau dikenal dengan Bapak Mendel, ya. Kemudian akhirnya teori ini juga disebut dengan teori Mendel. Ya, nanti anak-anakku silakan baca di bukunya. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.